3 kali budidaya itu ya alhamdulillah saya jadi punya pandangan bahwa oh kok tani itu ada hasilnya, kok tani itu dari modal sekian bisa dapat profit sekian gitu. Nah mulai dari sana ya mencobalah untuk menumbuhkan dulu tekad untuk fokus sebagai petani. Seorang petani. Ada poin penting ketika bekerja sama dengan investor. Ketika modal itu dari investor. Investor itu tadi. Jadi dia itu sebagai sekaligus mentor bisnis kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat seniman pertanian dimanapun sobat berada, kali ini kita akan berbincang dengan seorang petani muda yang sudah sukses dan memiliki lahan seluas 15 hektar. Nah, tidak hanya menjadi seorang petani yang sukses, beliau juga menciptakan lahan pekerjaan, lowongan pekerjaan untuk petani-petani yang lain. Nah, juga beliau memiliki visi misi untuk mengkader para pemuda untuk menjadi seorang petani juga. Nah, agar lebih dekat, mari kita langsung saja berbicara dengan beliau, Mas Aziz. Nah, gimana Mas kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, ini mungkin Mas Aziz bisa sapa dulu nih teman-teman ya dari Sobat Seniman Pertanian. Halo sobat-sobat seniman pertanian, ya. Dimanapun Anda berada. Salam dari Tasikmalaya. Iya. Umurnya 30 tahun, sudah mempunyai luas tanah untuk budidaya cabai 15 hektar. Iya, kebetulan menggarap sih ya. Menggarap ya. Soalnya punya orang. Tapi selain sewa. Selain bertani nih, apa sih Mas kesibukannya? Selain bertani ya menjadi papa yang baik mungkin. Suami yang baik juga. Dan suami yang baik. Iya. Untuk satu istri. Ya, untuk benar. satu istri. Nah, ini agak kaget sih Mas tadi di sini. Bisa di-spill nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Ada kuda nih. Ada namanya nggak? Oh, namanya Den Rawit. Den Rawit. Den itu untuk mengidentitaskan jantan. Iya. Rawit itu simbol. Kenapa Mas? Kenapa rawit? Dibelinya dari hasil profit rawit. Mantap. Dari rawit udah bisa kebeli kuda. Nah, bisa sampai mempunyai luas lahan sebegitu besarnya di usia 30 tahun. Nah, itu tuh gimana Mas? Ya, jadi dulu pas pertama kali terjun ke dunia pertanian itu tahun 2015 kan. 2015. Kebetulan 2015 itu saya mencoba menanam cabai besar tapi TW kalau dulu kan di sini sebutnya. Berawal dari sana, dulu luasan lahannya 10 bata. Kalau di sini bata, per bata itu kan 14 meter. Jadi sekitar 140 meter persegi luasannya. Itu masuk kurang lebih sekitar 300 pohon. Nah, dari sana kan 3 kali budidaya itu ya alhamdulillah saya jadi punya pandangan bahwa oh kok tani itu ada hasilnya. Kok tani itu dari modal sekian bisa dapat profit sekian gitu. Nah, mulai dari sana ya mencobalah untuk menumbuhkan dulu tekad untuk fokus sebagai petani. Seorang petani. Nah, alhamdulillah di 2015 akhir itu saya mencoba berspekulasi untuk nanam cabai waktu itu sekitar 1/4 hektar. Dulu kan waktu masih sedikit modal sendiri ya. Setelah terlibat COVID akhirnya kita habis tuh. Nggak ada modal sama sekali. Waktu itu ada tawaran kerja di salah satu startup untuk jadi konsultan budidaya. Nah, masuklah saya di perusahaan startup tersebut. Menjadi konsultan budidaya yang memegang daerah Ciamis waktu itu. Perusahaan saya itu kan penyedia modal, penyedia bimbingan, dan juga penyerapan pasar. Jadi di 3 divisi itu. Nah, memang ada beberapa petani yang bergabung ke perusahaan startup ini itu karena tidak punya modal. Tetapi ada juga beberapa petani yang bergabung itu ternyata bukan nggak punya modal. Terus mencari bimbingan untuk konsultasi budidaya. Begitu Kang. Jadi lah
kok ini ada satu sisi yang memang mungkin belum ada yang menggarap, belum ada yang memikirkan di divisi ini gitu. Akhirnya saya waktu itu salah satu petani di Ciamis, sebut saja salah satu anggota sniper juga, Pak Haji Ikin, yang biasa kalau di grup panggilannya Om Ikin gitu. Om Ikin. Waktu itu beliau nelpon ke saya, Kang Ajis, bener gak kalau saya ikut di perusahaan startup ini dibimbing sama Kang Ajis gitu. Beliau bilang waktu itu seperti itu. Oh iya Pak, silahkan Bapak gabung, nanti ada permodalan. Kebetulan kita gak butuh modal katanya. Ada cuan di situ. Yang kita butuhkan itu adalah konsultasi budidayanya. Kekurangan di bagian itu. Berangkatlah saya ke sana. Ngobrol-ngobrol, ternyata ada alasan sosial juga. Beliau ingin terjun ke pertanian. Salah satunya karena bisnis beliau juga kena sama COVID. Sedangkan beliau punya karyawan banyak. Karyawannya ini gak boleh henti kerja. Karena tanggung jawab beliau sebagai owner itu kan bertanggung jawab kepada karyawan. Akhirnya beliau memilih untuk terjun ke pertanian. Meskipun nol tentang ilmu pertanian. Jadi awal mulanya di sana, saya silaturahmi, ngobrol. Beliau tawarin lah. Udahlah Kang, kalau memang Akang yang jadi konsultannya, kerjasama aja. Kerjasama saja sama saya gitu. Kita mau gaji berapa gitu. Tapi saya nolak waktu itu. Nolak digaji. Karena Pak, kalau digaji itu kan kadang saya takut memberatkan ke Bapak. Iya, betul. Gimana kalau bagi hasil? Alhamdulillah waktu itu sepakat lah. Bagi hasil persentase dari profit. Ternyata ada poin penting ketika bekerja sama dengan investor. Ketika modal itu dari investor. Investor itu tadi. Jadi dia itu sebagai sekaligus mentor bisnis kita juga. Karena beliau juga gak mau kan bisnisnya gagal. Ya walaupun beliau bukan orang pertanian, tetapi beliau fokus. Ada informasi pertanian tentang apa itu semuanya masuk ke saya. Ada channelnya banyak. Nah, ya salah satunya itu waktu itu beliau memaksa saya tuh, oh ini saya punya buku tentang budidaya. Beliau punya relasi dari temannya juga untuk nyaranin kita masuk ke salah satu komunitas seniman pertanian. Sampai beliau kan waktu itu Pak Haji itu beli bukunya. Nih baca bukunya kata saya gitu kan. Nih baca bukunya. Keuntungan sama investor itu gitu Kang. Si investor itu kan takut juga kehilangan. Jadi makanya apapun itu yang bisa memajukan, yang bisa membantu itu disodorin. Kayak gitu. Menyokong. Ya, salah satunya kan saya juga kaget ya kan. Biasanya tanaman kan cuman paling luas 1/4 hektar. Waktu itu kita langsung ditawarin 2 hektar, 3 hektar gitu. Lah Pak, biasanya saya nyemprot sendiri, sekarang saya harus ngontrol orang yang nyemprot gitu. Banyak bimbingan juga dari investor itu untuk memaksa kita itu lebih adaptif dengan teknologi, dengan apapun itu, inovasi yang ada yang baru gitu. Salah satunya waktu itu langkah beliau itu memberikan saya buku. Saya juga kaget, lah buku apa ini nih Pak? Saya baca itu kan dari pertama olah lahan sampai panen itu ada semua. Lah kok ini gambar produk, hari ke-1 semprot apa, hari ke-2 pupuk apa, itu lengkap semua di sana. Yang lebih luar biasa itu kan bukan masalah bukunya kan. Soalnya kalau di buku kan itu kadang kita juga sering lah dapat buku dari teman-teman pestisida, dari teman-teman pupuk, dari teman-teman PPL itu dapat juga. Tapi yang luar biasanya itu waktu disaranin sama bos saya itu, kita bisa konsultasi langsung. Jadi kan selama bertani beberapa tahun ini juga kita masih ada tuh beberapa masalah yang belum terpecahkan. Dengan konsultasi langsung. Lah, kok iya ya? Nanya kita kayak nanya apa ya? Kayak nanya mau masak itu langsung sama chefnya. Itu yang luar biasa itu. Jadi kalau dengan investor itu kan itu saling mengawasi. Makanya saya senang kerjasama dengan investor itu seperti itu. Ya alhamdulillah lah sampai pada kita di suatu komunitas yang banyak dari berbagai macam kalangan, petani itu ini, terus bisa konsultasi langsung dengan seniornya, dengan Mas Daniel ataupun teman-teman senior yang lain. Wah luar biasa itu. Itu salah satu permodalan yang luar biasa kalau dengan investor seperti itu. Saya juga ada di beberapa grup pertanian. Salah satunya yang paling sering saya berkomunikasi dengan senior, berbagi inspirasi atau kadang kita mencari solusi itu ya salah satunya di grup pertanian itu, sniper itu. Soalnya itu kan nasional ya.
dari berbagai daerah ada di sana gitu. Heeh. Iya, dari berbagai profesi, dari berbagai kalangan gitu. Soalnya kan pertanian itu bukan cuman sekedar nanam panen, tapi juga kita kan harus paham dari manajemen SDM, dari purchase, dari cash flow, segalanya lah. Bisnisnya juga harus dapat lah. Terus nilai sosialnya juga harus dapat gitu. Apa yang didapat dari masuk ke seniman pertanian itu yang kayak bikin tanamannya lebih progres? Yang didapat itu yang pertama itu adalah apa? Berbagi informasinya. Itu yang paling Karena utama. banyaknya pengalaman dari orang-orang. Jadi gini maksudnya Kang. Kalau orang lain udah ngalamin dan udah gagal, ya kita minimal kita tidak melakukan langkah kesalahan yang sama. Betul. Itu. Nah, Mas, tahu saya kan Mas juga punya visi untuk mengkader para pemuda untuk Ya. bertani itu. Ya. Nah, itu kenapa, Mas? Alasannya. Jadi gini Kang. Sambil saya bertani itu kan saya juga memperhatikan lingkungan saya ya. Jadi dulu pas awal saya tani itu melihat di lingkungan saya itu kenapa sih orang-orang ya, maaf, ada yang pensiunan aparat, ada yang PNS, ada yang pengusaha. Pokoknya kenapa sih di apa? Di masa tenang mereka, di masa pensiun mereka itu kenapa sih mereka kembali ke kampung dan bertani gitu? Iya. Itu saya tuh jadi apa ya? Jadi bahan pikiran setiap hari, setiap malam itu kenapa sih gitu? Ada Nah, apa? kenapa? Ada apa di sana gitu? Nah, setelah mengobrol, saya tanya itu ternyata memang rata-rata tujuannya itu mungkin kita sebagai orang Indonesia ketenangan itu ada di pertanian. Oke. Ada 3 bidang agro itu kan, pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Ternyata itu adalah rata-rata menjadi semua mimpi orang-orang. Mau yang punya basic pertanian ataupun ya enggak. Itu gitu. sebagai puncak gitu ya? Ya itu sebagai puncak. Ternyata slow livingnya itu. Slow living. Itu. Nah dari sana saya mulai berpikir, oh saya ada beberapa kasus kan menyaksikan, melihat di daerah saya sendiri, kok di masa tua mereka, di masa yang tenang mereka, kenapa sih mereka baru belajar pertanian itu? Kenapa gak dari dulu? Iya. Oh karena kan kesibukan. Makanya saya berpikir berarti yang nanti itu akan dibutuhkan oleh orang-orang itu adalah SDM-nya. Itu Kang alasan utama saya kenapa ingin visi misi saya itu pengembangan dan juga perekrutan pengkaderisasian itu di SDM. Itu alasan yang paling mendasar bagi saya. Karena yang akan sulit itu nanti itu bukan masalah lahan, bukan masalah sumber daya alam, bukan masalah sumber ilmu, tapi sumber daya manusia. Sumber SDM-nya itu ya, Mas. SDM. Ibarat kayak gini, Mas, untuk luas lahan yang 15 nih. Kan nggak mungkin Mas sendiri kan itu di situ. Nah, itu untuk menghubungkan antara pengkaderan dan tata kelola budidaya cabainya itu gimana, Mas? Ya, jadi gini, Kang. Itu juga kan kita melalui proses ya. Mencoba dibuat per divisi dengan mengurus semua lahan. Oh, ternyata kurang efektif. Akhirnya ketemulah pola di mana satu lahan itu digarap sama 2 leader, sama 2 orang yang terdiri dari 1 leader, 1 lagi co-leadernya itu. Jadi mereka yang kita kasih instruksi untuk pengontrolan rutin setiap pagi. Terus nanti kan mereka juga yang menerima instruksi tindakan budidaya. Contohnya gini Kang. Jadi kan saya itu minimal perlahan itu kekunjungi per 1 minggu. Soalnya kan yang 15 hektar ini kan di beda-beda tempat gitu. Jadi kan minimal dalam 1 minggu harus kekunjungi. Kunjungan itu ya. Nah, dari kunjungan itu kan saya itu memberikan arahan 1 minggu ke depan ini tindakannya itu mau apa aja sih. Gitu. Dari
rekomendasi obat yang akan diaplikasikan, rekomendasi pupuk, terus evaluasi dari tindakan minggu kemarin seperti apa gitu. Jadi kita dibuat sistem untuk perawatannya. Sederhananya kita punya pencatatan untuk 2 buku, 1 buku perencanaan tindakan, yang satu lagi buku tindakan. Jadi saya mengisi di perencanaan seminggu ke depan itu seperti apa. Buat plannya itu buat ya. plannya ya. Contohnya seperti itu yang kita lakukan hari ini. Gitu. Ya, oke, berarti nanti ya ada hubungan antara yang di lapangan dengan Mas juga. Iya. Mas juga ke lapangan juga Iya. untuk mengakses gitu ya. Nah gitu. Nah, kalau terus gini Mas, cabai itu kan naik turunnya cepet tuh Mas. Iya. Ya. Terus itu kadang kan petani juga banyak yang aduh kalau turun tuh aduh bener-bener boncos nih. Nah kalau naik wah bener-bener mantap nih cuan gitu kan. Ya, nah sama Kang. Gimana cara mengatasinya Mas? Ya sama Aziz? dulu juga pas awal saya gitu. Jadi kalau ibarat punya peluru itu cuma 1. Kalau kena ya jackpot. Kalau enggak ya boncos. Hilang ya. Karena itulah saya mulai berpikir mengapa harus ada beberapa lahan, harus ada beberapa tahapan budidaya gitu. Nah, jadi dari sana mulailah berpikir, oh gimana caranya nih untuk ngakalin harga. Dulu sebenarnya sih kita udah pernah ngakalin harga itu dengan menghitung harga pasar supply itu per 3 tahun ke belakang dari sumber-sumber pasar itu sendiri, tapi tetap nggak bisa diprediksi harga itu. Akhirnya udahlah kita sekarang langkahnya jangan nanti panen gitu aja. Jadi dalam 1 tahun itu 360 hari minimal kita 300 harinya itu harus panen. Jadi ketika mahal kita dapat, ketika murah kita dapat, nah nanti itu akan dapat benang merahnya si harga itu. Jadi kita nanti akan ketemu oh rata-ratanya segini gitu. Itu sih salah satu strategi dan langkah-langkah saya untuk mengakali harga tersebut gitu. Ini kan ada beberapa budidaya cabai nih di sini, ada yang di sana juga. Berarti itu tanamannya itu untuk usianya itu tidak semua rata ya? Tidak semua rata. Jadi untuk budidaya itu rata-rata saya itu penanaman per 2 bulan sekali maksimal. Tergantung situasi dan kondisi juga sih. Oh lahan udah beres nih, baru 1 bulan juga udah kita tanami. Oh ini lahannya agak ribet nih, pengelolaannya agak lama ya. 2 bulan biasanya ditarget harus udah selesai. Gitu ya. Kalau untuk ini Mas, petani-petani cabai nih yang baru mau masuk ya, tips atau triknya itu kayak gimana tuh Mas? Kalau sekarang kan mudah, itu banyak sosial media, di YouTube juga banyak. Cuman kan kita tinggal selektifnya saja, karena memang hati-hatinya itu banyak juga panduan-panduan yang mungkin terkadang menjerumuskan juga sih gitu. Salah satunya mungkin mencoba masuk dulu lah ke komunitas. Di sana kan nanti kan banyak rekan-rekan, banyak petani-petani buat diskusi. Nanti kan di sana kita bisa bertanya ukuran bedengan itu berapa, tinggi bedengannya itu berapa gitu. Setelah itu ya terus aja bertahap. Kalau saya sih pemikirnya gini, saya itu selalu berbagi masalah sama orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah. Cari solusi. Problem solving gitu ya. Kalau sekarang kan itu lebih gampang lah. Kalau sekarang kan seperti buku panduan budidayanya yang sampai detail juga itu kan sekarang udah ada, gampang lah. Sekarang tinggal kemauannya lah, gampang lah. Betul. Gak susah sekarang. Harapan ke depan saya, rencana saya itu tetap fokus untuk di pengkaderan, perekrutan dan juga pencetakan SDM baru, terlebih lagi untuk difokus di orang budidayanya gitu. Nanti supaya kita bisa lebih banyak lahan yang kita garap gitu. Kalau untuk tenaga harian lepas itu kita fokuskan dari pegawai lokal itu. Lokal ya Mas. Pesan untuk para petani-petani mungkin yang muda sampai yang sudah lama bergelut dalam dunia pertanian budidaya cabai ini Mas, pesannya apa Mas? Pesan-pesannya buat teman-teman, jangan pernah takut memulai intinya. Karena pemenang itu tidak takut untuk memulai gitu. Dan pecundang itu akan takut untuk menyelesaikan. Jadi intinya keren Mas. Jadi intinya mulai dulu, setelah mulai nikmati proses itu. Karena di balik proses itu kita nanti ada pembelajaran. Seperti
yang tadi saya bilang, yang penting kita kuncinya bisa berbagi masalah dengan orang-orang yang mampu memecahkan masalah. Untuk budidaya bisa berbagi masalah pupuk dengan orang pupuk, masalah obat dengan orang obat, masalah teknis dengan orang teknis gitu. Seperti itulah mungkin. Oke, luar biasa sekali ya. Mungkin perbincangan kita dengan Mas Aziz ini sudah memberikan edukasi, sudah memberikan tips yang luar biasa, pengalamannya juga bagus banget. Untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena kedepannya kita akan terus update berita-berita perkembangan dari petani-petani cabai, khususnya di grup Seniman Pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.